warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana nas'aluka fahma ulama'ikal amilin wa ilhama awliyaika as-salihin. Ihfadna ya rabbana kama tahfadhu ibadaka as-salihin. A'inna ya rabbana ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma ya rabbana ukhsurna yawmal qiyamati ma'a zumrati habibika sayyidina Muhammad wa tahta liwa'ihi urzuqna ya rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, hadirin hadirat dan para santri, semoga semua senantiasa dijaga oleh Allah lahir batinnya. Allah berikan bimbingan kepada kita. Allah ampuni dosa-dosa kita. Alhamdulillah kita bisa istiqomah untuk bisa bergabung, berkumpul di acara mulia ini, yaitu acara membaca sejarah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian berselawat, kemudian menjelaskan tentang hikmah yang sudah kami hadirkan di media-media Al-Bahjah. Dan saat ini kita sudah masuki hikmah yang ke-9. Hikmah yang ke-9, jika engkau melihat banyak orang fakir di sekitarmu, itu bukan karena Allah tidak bisa mencukupi mereka, akan tetapi itu karena Allah ingin mengangkatmu dengan bantuanmu kepada mereka. Maka bantulah mereka dengan penuh penghargaan kepada mereka, karena mereka engkau mulia, dan yang engkau berikan kepada mereka tidak sebanding dengan yang Allah berikan kepadamu. Ada saat orang itu di atas, berjaya, kuat, berkuasa, mampu. Akan tapi ada sesaat hamba itu lemah, fakir. Akan tetapi ketahuilah bahwa baik si kaya atau si miskin, si kuat atau si lemah, Tuhannya Allah satu, yang maha kuat dan maha kaya, yang mengayakan si kaya dan memberikan kekuatan kepada si kuat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah maha kuasa untuk memberikan kekayaan kepada semua hambanya. Akan tetapi pada kenyataannya ada sebagian hamba yang Allah jadikan mereka fakir, yang Allah jadikan mereka lemah, yang Allah jadikan mereka penuh dengan kekurangan. Ingat, di saat Allah menjadikan orang fakir di kiri kanan kita, itu bukan karena Allah tidak mampu mencukupi mereka dan mengayakan mereka, tidak, karena Allah maha kuasa. Akan tetapi Allah menciptakan atau menghadirkan orang fakir, orang lemah di kiri kanan kita itu karena Allah ingin mengangkat siapapun yang sadar untuk membantu mereka.
Dikabarkan bahwa nanti ada satu ketika di saat orang tidak ada mau menerima sedekahnya orang lain karena semuanya kaya. Kiamat sudah dekat sekali saat itu. Orang dengan kekayaannya ingin berderma sudah nggak ada yang bisa nerima. Maka sebelum datang saat itu ya saat ini. Masih banyak orang yang ingin menerima derma dari kita, bantuan dari kita. Maka yang harus kita yakini bahwa ini penting sekali. Di saat ada orang fakir atau orang yang membutuhkan di kiri kanan kita bukan karena Allah tidak mampu mengayakan mereka karena Allah Maha Kaya. Akan tapi itu karena Allah ingin mengangkat siapapun yang sadar dari kita untuk membantu mereka. Maka dari itu, siapapun dari kita yang diberi oleh Allah kelapangan rizki, kemampuan di dalam membantu orang lain, maka bantulah mereka dengan penuh penghargaan kepada mereka. Ini adabnya orang yang kenal Allah. Di saat memberikan sedekah kepada orang tidak dengan merendahkan, akan tapi dengan penghormatan karena mereka sadar betul bahwa apa yang mereka berikan tidak sebanding dengan apa yang Allah akan berikan nanti. Kita memberikan kepada seorang fakir 100.000 rupiah. Apa artinya 100.000 rupiah dibanding dengan pahala yang Allah berikan kepada kita? Seolah-olah kita lebih memberi kepada fakir lebih besar. Akan tapi tidak. Gara-gara si fakir kita mendapatkan lebih besar. Maka kalau seorang yang mendermakan hartanya kepada si fakir atau yang membutuhkan dengan kesadaran makna ini, maka dia pun tidak akan sempat sombong kepada orang fakir. Bahkan yang ada di hatinya adalah penghargaan, memberi dengan memuliakan mereka. Memuliakan. Karena dia tahu bahasanya ini Allah pilih. Allah pilih orang ini fakir datang kepadaku. Allah telah pilih orang ini untuk menjadi aku mulia. Sehingga orang-orang soleh itu kalau berderma kepada seseorang sama sekali tidak memandang dengan pandangan merendahkan. Dengan penghormatan. Pandang mereka bahasanya Allah telah memilih mereka untuk menjadi kita mulia. Menjadi sebab kita mulia. Ini yang perlu kita sadari. Kadang kita memberikan kepada seseorang seolah-olah kita itu mendapatkan rezeki dari kekuatan kita, dari akal kita. Padahal semuanya dari Allah. Merendahkan orang lain. Disinilah keikhlasan yang sesungguhnya. Dia sadar harta dari Allah, kekuatan dari Allah, maka aku akan berikan karena Allah. Itu kan ikhlas. Maka himbauan kami juga di saat kita ingin berikan kepada seseorang, jadikan mereka terhormat. Jangan direndahkan mereka. Biarpun mungkin maksudnya tidak merendahkan, akan tapi kita kemas di saat kita memberikan santunan kepada fakir miskin itu, jangan dimiskin-miskinkan mereka, jangan direndah-rendahkan mereka. Anak yatim jangan diyatim-yatimkan dalam arti dibikin ngenes terus sepanjang hidupnya. Muliakan mereka. Bukankah yang kita harap adalah pandangan dari Allah agar Allah melihat kita dengan keridhaannya, bukan dilihat oleh manusia. Bantu si fakir dengan ketulusan. Aku membantu si fakir karena Allah. Aku membantu si lemah karena Allah. Aku menolong orang yang membutuhkan karena Allah. Bukan kesombongan yang dipupuk. Dan ini hakikat. Kalau kita mau menyadari apa yang telah kita berikan kepada si fakir dengan apa yang Allah berikan kepada kita, sangat jauh. Sangat jauh. Kemudian di balik kefakiran mereka ada pengkabulan doa dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau ada orang ingin sukses itu biasanya kan kalau secara hitungan akal kita, dimulai dari kiai pengen bangun pondok yang didatangi orang kaya barangkali kan seperti itu. Karena orang kaya mungkin yang akan bisa membantu dengan dananya. Kemudian dengan pejabat, karena mungkin dengan jabatannya bisa menggelontorkan, bisa mengucurkan dana. Mungkin. Akan tapi orang yang sadar, yang faham tentang kuasa Allah, melalui siapa karunia Allah akan berikan, tidak melalui mereka. Bukan melalui orang kaya.
Bukan melayani seorang pejabat dengan jabatannya. Tapi ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha sayansurukum bidu'afaikum." Allah akan menolong kalian dengan orang-orang lemah di antara kalian. Hadis qudsi, biarpun para muhaditsin memperselisihkan tentang kesahihannya. Ana indal munkasirati qulubuhum, sesuai dengan makna tersebut. Aku bersama orang-orang yang tertindas, orang-orang yang lemah, orang fakir. Artinya apa? Dengan merekalah pengkabulan doa-doa dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis sahih juga, abdi maridtu falam ta'udni. Hadis yang sangat masyhur, wahai hambaku, aku sakit, kau tidak kunjung kepadaku. Seorang hamba bertanya, ya Allah, bagaimana engkau sakit? Engkau adalah Rabbul Alamin, engkau adalah Tuhan, bagaimana engkau sakit? Allah menjawab, ama alim tak, apakah kau tidak tahu? Anna abdi fulanan, sesungguhnya hambaku si fulan telah sakit. Kalau seandainya kau datang kepadanya, niscaya engkau akan menemukan aku bersamanya. Allah tidak bisa sakit, Allah nggak akan sakit dan nggak pantas menisbatkan sifat ini kepada Allah sama sekali. Akan tapi maknanya apa? Allah bersama orang sakit itu begini, jika engkau peduli dan perhatian kepada orang sakit, maka ketahuilah bahwa aku bersama orang sakit tersebut, aku akan kabulkan doa-doanya. Orang sakit, orang lemah, orang fakir. Innallaha sayansurukum bidu'afaikum. Jadi kalau orang kenal Allah itu bersama orang dhaif ini betul-betul menganggap ini tangga tercepat menuju kepada Allah. Kalau pengen dikabul doa, maka datangilah mereka. Pengen apa? Pengen usaha yang sukses, pengen bangun pesantren, pengen apapun, coba datangi orang-orang lemah yang Allah bersama mereka. Fakir, miskin, sedekahlah kepada mereka semampumu. Berkasih sayanglah kepada mereka, maka dengan itulah Allah akan berikan pertolongan kepadamu. Innallaha sayansurukum, maka Allah akan mengirim. Kalau misalnya seorang ustadz yang mendahulukan si lemah, maka Allah akan berikan kekuatan. Ternyata setelah itu Allah kirim orang-orang kaya yang membantunya, orang-orang yang akan siap berjuang bersamanya. Karena kuncinya adalah telah diambil, dia dekat dengan orang-orang lemah. Maka dari itu, ini para santri, para juru dakwah, berkasih sayanglah kepada orang-orang lemah. Orang lemah, fakir. Kadang ada satu orang pengen belajar agama, susahnya karena tidak mampu. Anaknya banyak, tidak bisa ngaji, nangis karena tidak tahu jalannya kemana harus memondokkan anaknya. Maka kami himbau kepada siapapun yang menemukan keluarga-keluarga semacam ini yang ada kerinduan mendekat kepada Allah, ingin benar, ingin baik, lalu mereka tidak mampu, sambutlah mereka, maka kita akan mulia bersama mereka. Pendahulu kita yang soleh itu kalau punya hajat besar itu yang didatangi si lemah. Datang pada si fakir, bersedekah sebanyak-banyaknya kepada fakir, lemah dan sebagainya. Maka di balik ini semua akan ada pengkabulan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini loh hendaknya kita jadikan pondasi kita untuk berjuang. Membangun pondok, oke. Bantuan dari Allah, bukan dari si kaya. Akan tapi si kaya yang didatangkan oleh Allah karena dipilih oleh Allah. Dan kenapa Allah memilih si kaya untuk dikirimkan kepada ustadz tersebut? Karena ustadznya dekat dengan si fakir, dekat dengan si lemah. Maka begitu sebaliknya, kejam, zalim, aniaya kepada orang-orang lemah, orang-orang fakir, hati-hati, akan menghantarkan kepada kehancuran cepat atau lambat. Karena adzulmu dzulumat, orang berbuat zalim dia akan menemukan sesuatu yang menyeramkan, mengerikan di akhirat nanti. Maka jangan zalim kepada orang fakir. Kadang mentang-mentang orang fakir malah ditindas. Ketahuilah, jika ada seorang pengusaha sekalipun, kalau ternyata zalim kepada fakir, itu hanya berjaya dalam tempo singkat sekali. 10 tahun mungkin, dia belum mati sudah hancur semuanya. Kalau dia kena penyakitan, usahanya juga hancur. Karena dia telah berbuat zalim pada si fakir. Maka mari kita didik anak-anak kita untuk peduli kepada si fakir, kasih sayang.
Mungkin anak kita kalau ingin kita ajari untuk bersedekah, berderma, memberikan pada sesuatu pada orang fakir, ajari agar mereka dengan penuh adab. Kita ajarkan makna yang kami sampaikan tadi. Sayang, kamu ngasih duit berapa tadi? 50.000 abah. 50.000 itu kalau dimakan pakai berapa hari? 3 kali, 15.000. Tapi diganti oleh Allah dengan surga, dengan pahala. Nikmatnya di surga seperti apa? Oh, nikmat surga ajib. Lalu seorang tua bertanya, kira-kira hebatan mana yang Allah berikan kepadamu dari yang kamu berikan kepada orang tersebut? Dia akan paham, hebatan lebih besar yang apa yang Allah berikan. Ini loh yang perlu kita hadirkan kesadaran makna ini. Jangan sampai kita ini kalau memberikan suatu orang fakir dengan bahasa merendahkan, ketahuilah orang fakir itu sendiri menerimanya dengan tidak terima. Allah pun tidak akan menerima. Orang fakir menerimanya dengan tidak terima karena merasa direndahkan hanya karena hajat saja, sehingga diambil itu, padahal sesungguhnya dia tidak mau ngambil. Kenapa? Karena hajat. Maka kalau orang fakir saja seperti itu, Allah pun tidak mau menerima. Zakat dibagi. Alangkah indahnya kalau turaddu ila fuqaraihim, dikembalikan kepada mereka. Kita kirim ke rumah-rumah. Kita kirim ke rumah-rumah. Apakah tidak boleh kalau kita menjejer orang terima zakat? Ya boleh-boleh saja. Akan tapi lebih utama kalau seandainya kita kirim ke rumah mereka, tanpa harus mereka ngantri panjang-panjang. Belum lagi nanti masuk wilayah yang tidak baik bagi kita, masuk wilayah sombong. Akan tapi kita pun tidak boleh menuduh orang lain sombong. Mungkin karena banyaknya zakat yang harus berikan sehingga orang pada ngantri. Akan tapi yang repot adalah berubah menjadi kesombongan. Bahwasanya di setiap tahun aku mengeluarkan zakat, yang menerima zakat ngantri sampai ujung sana. Sampai 500 meter tuh ngantri. Bisa jadi itu sebab sanjungan, tapi kita tidak boleh menuduh orang itu riya, tidak. Hanya akan kita anjurkan bahasanya alangkah indahnya data saja nama mereka, bayari orang untuk mengantarkan ke rumah mereka. Lebih terhormat. Jangan rendahkan. Termasuk yang punya anak yatim, panti asuhan. Besarkan hati anak yatim, jangan diyatim-yatimkan. Anak yatim besarkan. Baginda Nabi ada seorang anak kecil di hari raya seperti ini. Hari raya kan liburan ini, hari raya. Sudah lewat hari rayanya ya. Ada seorang anak menangis. Yang lain pada main, dia di pojok sendiri. Sedih. Lalu Nabi mendekat, kenapa nak kau tidak main dengan mereka? Ya Rasulullah, mereka datang dengan mainan dan diantarkan oleh ayahnya. Terus? Aku nggak punya mainan dan aku nggak punya ayah. Di mana ayahmu? Ayahku meninggal waktu perang. Abah Nabi yang Raufur Rahim, yang penuh kasih, dipeluklah anak tersebut. Lalu Nabi berkata, wahai anak, ya Hulam, wahai anak kecil, apakah kau tidak rela, tidak ridho jika aku menjadi ayahmu? Dibesarkan hatinya. Lalu Nabi diberi mainan, suruh main bersama mereka. Siapa nggak bangga diaku oleh Nabi sebagai anaknya? Besarkan hatinya. Ada sebagian punya anak yatim, betul-betul anak yatim betul-betul dibikinkan setiap saat. Setiap ada orang ramai disebutkan, oh ini yatim, bapaknya meninggal dunia ketabrak truk. Ini Masya Allah, dari kecil bayi di sini ya. Setiap ada orang diceritai begitu. Astagfirullah. Mereka terpaksa seperti itu. Mereka mengiyakan, ingat lagi dengan kisah kejadian ayahnya. Akan tapi besarkan anak yatim dengan besarkan hatinya dulu. Jangan dikecilkan, jangan sampai kita rendahkan kita. Bahkan dengan mereka lah Allah akan menjadikan seorang hamba dekat dengan baginda Nabi. Ana wa kafil yatimi kahatani. Gara-gara anak yatim kita bisa dekat dengan Rasulullah. Gara-gara saya fakir kita dimudahkan oleh Allah. Maka sungguh mereka adalah kunci dan pintu. Maka jangan sampai ada di antara kita yang tidak peduli dengan mereka. Satu, di saat kita peduli kepada mereka, awas, adab yang tinggi. Kita harus punya budi pekerti, punya akhlak, punya tata krama kepada mereka. Si fakir, subhanallah, sakit yang mereka rasakan dengan kesabaran mengangkat derajat mereka. Yang ahli ibadah, ahli sujud pun gak bisa mengejar itu semuanya. Ayo saat ini, detik ini, kita rubah perilaku kita. Di rumah kita ada pembantu. Mungkin pembantu pasti lebih fakir dari dirimu. Maka sesungguhnya
Kalau kita beradab dengan mereka istimewa, apalagi lebih tua dari kita. Cuman kadang kita kurang adab, mentang-mentang pembantu ya kita rendahkan, panggil seenaknya sendiri, bentak sana bentak sini. Allah. Bahkan kalau memberikan sesuatu pada orang pun ternyata merendahkan orang lain. Ingat, mereka itu telah Allah pilih untuk menjadi sebab kita mulia, maka muliakan sebab. Kalau man lam yashkurillah, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Kalau orang tidak berterima kasih kepada manusia itu enggak syukur kepada Allah. Kita mendapatkan pahala karena dia si fakir. Maka hendaknya kita harus terima kasih benar kepada si fakir tersebut. Mari koreksi diri semua dari kita. Jangan sampai di saat berurusan dengan orang fakir dengan kesombongan kita. Karena pertama yang rugi adalah kita, yaitu pahala tidak ada, Allah tidak akan terima. Karena kita bukan ingin berderma, tapi kita ingin nampakkan kesombongan kita. Bahwasanya kita telah bisa menolong. Alangkah rendahnya kita. Akan tapi ingat bahwasanya kalau kita bisa membantu mereka itu karena Allah memilih kita. Dan Allah jadikan dia fakir karena Allah ingin memuliakan siapapun yang ada di kiri kanannya yang punya kesadaran untuk membantu mereka. Tanyakan kepada dirimu sendiri bagaimana adabmu dengan si fakir. Bagaimana adabmu dengan si sakit. Bagaimana adabmu dengan si lemah. Hati-hati, jangan rendahkan mereka. Inna akramakum indallahi atqakum. Kemuliaan yang sesungguhnya adalah bukan hartamu yang melimpah, bahkan jabatanmu. Akan tapi kemuliaan yang sesungguhnya di hadapan Allah adalah apa yang ada di hatimu. Urusan kaya tidak masuk hitungan, jabatan tidak masuk hitungan. Akan tapi kalau ada pejabat yang tulus, pejabat yang baik hati dan benar, maka dia juga mulia. Kemuliaan adalah ada di hati ini. Mari kita semua peduli dengan si fakir dan hormati mereka, muliakan mereka. Dan ingat, kalau punya hajat besar seperti apapun besarnya, jangan ragu. Datangi mereka, peduli kepada mereka. Sabda baginda Nabi, yang baginda Nabi tidak bersabda kecuali dengan wahyu, innallaha sayansurukum bidu'afaikum. Allah akan memberikan pertolongan kepada kalian semua karena si lemah yang kau perhatikan mereka. Yang kau memperhatikan mereka, kau peduli pada mereka. Setelah kau peduli pada mereka, maka Allah akan perhatian kepadamu. Allah akan berikan pertolongan kepadamu. Maka ambillah pertolongan Allah dengan menolong si fakir, menolong si lemah. Dan ingat, jangan sombong dengan mereka. Karena dengan mereka itulah kita mendapatkan pahala. Maka hormat dengan mereka. Hormat yang sesungguhnya, hormat karena kesadaran. Kalau secara zahir memang dia fakir, akan tapi hakikatnya adalah kita yang harus pahami, dengan dialah kita mendapatkan kemuliaan. Maka penghormatan kita ini penghormatan dalam irama kenal Allah. Aku harus mulakan dia, karena dialah yang menerima hartaku, sehingga aku menjadi mulia karena mereka. Kalau orang sadar makna ini, nggak akan merendahkan siapapun dari hamba Allah. Inilah yang bisa kami hadirkan pada kesempatan ini, tentang hikmah yang ke-9. Saya baca kembali hikmahnya. Jika engkau melihat orang fakir, jika engkau melihat banyak orang fakir di sekitarmu, itu bukan karena Allah tidak bisa mencukupi mereka. Akan tetapi itu karena Allah ingin mengangkatmu dengan bantuanmu kepada mereka. Maka bantulah mereka dengan penuh penghargaan kepada mereka. Karena mereka engkau mulia. Dan yang engkau berikan kepada mereka tidak sebanding dengan yang Allah berikan kepadamu. Ini saja insya Allah, semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar. Dan Allah mudahkan kita mengamalkan ilmu. Dan semoga Allah memudahkan kita untuk menolong, memberikan kemudahan bagi kita, kemampuan kepada kita untuk menolong saudara-saudara kita. Dan semoga Allah menjadikan kita adalah paling bermanfaatnya hamba-hamba Allah kepada hamba yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, pilih kami untuk menjadi hamba-hambamu yang mulia di dunia dan di akhirat. Dan menjadi sebab orang lain mulia di dunia dan di akhirat. Ya Allah, mudahkan urusan dunia kami dan mudahkan urusan akhirat kami. Dan kami mohon ya Allah, jika ada orang fakir, orang lemah di kiri kanan kami ya Allah, jauhkan kami dari merendahkan mereka. Akan tapi kami mohon ya Allah, berikan kepada kami kesempatan untuk menolong mereka ya Allah. Karena kami ingin mulia ya Allah.
kami ingin mulia ya Allah, kami ingin mulia ya Allah, maka kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari berbuat zalim kepada siapapun dari hamba-Mu, lebih khusus mereka yang lemah ya Allah. Dan jika ada di antara mereka yang pernah tersakiti oleh lisan kami atau terzalimi oleh kami, maka kami mohon ya Allah, berikan kepada mereka segala kebaikan-kebaikan di dunia dan di akhirat. Angkat derajat mereka semua ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami. Dan kami mohon ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, berikan kasih sayang-Mu kepada mereka. Dan kami mohon ya Allah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, suami istri yang saling mencintai karenamu dengan anak yang soleh solehah yang dibanggakan oleh kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan kami mohon jadikan para santri ini semua adalah hamba-hamba yang dibanggakan oleh kekasih-Mu Nabi Muhammad, dibanggakan oleh orang tua mereka, menjadi sebab kebahagiaan orang tua mereka di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon ya Allah, jadikan kami dan mereka dan keturunan kami semua adalah berjuang kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah. Jaga hati kami, jauhkan kami dari benci, dengki dan dendam kepada sesama kami. Kami mohon jadikan kami hamba yang saling mencintai karenamu ya Allah, saling mencintai karenamu ya Allah, saling mencintai karenamu ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Engkau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. الفاتحة.